Selamat sore para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Baik, kembali lagi kami dengan podcast yang keempat. Kami dari Pokja 3. Dalam hal ini kami akan membahas tentang penanganan unjuk rasa. Lebih khusus lagi dari fungsi BRIMOB. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Serdik Marlina Kaimu. Tugas keseharian saya atau jabatan saya terakhir sebagai Kapolsek Urik di Polres Merauke, Polda Papua. Dan sebelah samping saya Serdik Agung Setiawan dari Polda Kalimantan Selatan, jabatan terakhir Kasat Bimas Polresta. Baik, untuk mempersingkat waktu lagi, di sini ada keempat narasumber saya. Serdik-serdik yang andalan BRIMOB Polri. Baik, akan memperkenalkan diri. Yang pertama, silakan. Terima kasih, saya perkenalkan diri, saya Serdik Sapri, asal pengiriman dari Polda Papua, jabatan terakhir selaku PS Kasih Intel Satuan Polda Papua. Demikian. Terima kasih, saya Serdik Kennedy Stompul, pengiriman asal Polda Sumut, untuk jabatan terakhir sebagai Kapolsek 3 Johar, Polresta Deli Serdang. Dan selanjutnya, silakan. Saya akan memperkenalkan nama saya, Agustinus Lainata, asal pengiriman Polda Maluku, jabatan terakhir saya, Komandan Kompi 3, Batalion C Pelopor, Satuan BRIMOB Polda Maluku. Yang berikutnya, silakan. Terima kasih, host dan co-host. Perkenalkan, nama saya Serdik B. Cahyadi. Saya berdinas di Satuan Kimia Biologi Radioaktif Nuklir, pasukan Gegana Kor BRIMOB Polri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami berdua di sini akan memandu jalannya acara leader branding yang keempat. Oke, keempat. Terima kasih. Jadi secara umum, tugas kepolisian adalah mengamankan unjuk rasa. Prosedur pengamanan unjuk rasa itu di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Ada syarat-syaratnya, gimana, Bang Sapri? Dari Baik, intelijen. terima kasih. Menyampaikan pendapat di muka umum. Terima kasih, dapat kami sampaikan bahwasanya mungkin belum banyak dipahami dan diketahui oleh rekan-rekan dari luar, bahwasanya di BRIMOB itu sendiri ada namanya fungsi intelijen. Di dalam fungsi intelijen ini selaku Dansat Intel itu bermarkas di Kor BRIMOB dengan pangkat Kombes. Sebagaimana dengan tugas-tugas keseharian kami, terutama dalam menghadapi situasi unjuk rasa, pastinya kita akan melaksanakan giat yang namanya lidik PAM, yaitu lidik dan pengamanan. Namun demikian, sebelum kita melaksanakan suatu lidik PAM itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui daripada penyampaian pendapat di muka umum itu sendiri sebagaimana diatur. Persyaratannya salah satunya bahwasanya setiap orang yang akan melaksanakan unjuk rasa atau mungkin penyampaian pendapat di muka umum harus menyampaikan 3 hari sebelum pelaksanaan atau yang dikenal dengan STP, surat tanda pemberitahuan. Nah, itu paling lambat 3 hari sebelum melaksanakan. Yang biasanya kalau untuk laporan itu biasanya diarahkan kepada Direktorat Intelkam di masing-masing Polda. Saya rasa itu berlaku sama-sama. Mungkin sedikit ingin menggarisbawahi, meskipun di sini sudah ada rekan-rekan kami dari satuan kewilayahan dalam hal ini adalah Intel dari satuan kewilayahan atau dari Polda. Namun ada terkadang suatu putus di sini informasi yang maksudnya kami seketika eskalasi massa itu sudah semakin meningkat, tingkat pengetahuan antara Danki dengan Dansat atau mungkin Kapolres ini hanya di level atas. Informasi-informasi di bawah terkait dengan rencana aksi, terkait mungkin rencana-rencana aksi yang sifatnya mungkin mengarah kepada anarkis itu putus. Sehingga inilah pentingnya ada Intelmob di situ yang terus berkoordinasi dengan Danki atau mungkin Danton yang pada saat itu bertugas di lapangan.
Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jadi dalam pelaksanaannya sebelum menyampaikan pendapat di muka umum harus melaporkan diri di Polda. Nanti di situ akan disampaikan kekuatan massa, pemimpin korlapnya siapa, gitu ya. Ya, begitu Pak. Itu sudah tercantum semua di situ. Waktunya sampai jam berapa? Visi misinya apa? Mungkin di Poldanya tuh di bagian Intelkam ya Pak? Iya, gitu. Lanjut untuk Bang Kennedy menyampaikan teknisnya seperti apa penanganan unjuk rasa. Ya, terima kasih. Selamat sore untuk kita. Dalam hal ini kita berbincang-bincang bagaimana pengamanan unjuk rasa yang ditangani oleh Polri, dan khususnya sore ini juga dengan Brimob. Sebagaimana juga tugas kita dalam Polri ini, jelas bahwa tugas kita itu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan. Juga sebagaimana di sini sering orang melaksanakan unjuk rasa yang merasa tidak puas dengan haknya, dan juga bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan juga merupakan haknya sebagaimana diatur pasal 24. Di dalam pasal 28 itu juga kemerdekaan menyampaikan juga kebebasan haknya. Namun dalam hal ini kita sebagai Polri dan juga Brimob yang selalu siap untuk mengantisipasi dan menjaga keamanan. Dalam hal ini diperlukan kita kerjasama yang bagus. Dalam hal ini ketika masyarakat melaksanakan unjuk rasa, maka di sini digunakan berbagai aturan atau tahap-tahapan. Yang pertama sebagai dalmas awal, ketika situasinya itu masih dalam keadaan aman, itu dalmas awal yang dari Polda. Di situ masih situasi hijau atau situasi masih kondusif. Ketika terjadi peningkatan eskalasi atau kuning, maka perlu di sini namanya dalmas lanjutan juga dari Sabara. Di sini mungkin sudah mulai ada gerakan-gerakan, mulai lagi peningkatan, sudah mulai terjadi keributan. Kemudian dalam hal ini terjadi situasi yang merah, mungkin di sini diperlukan kekuatan Brimob. Di sini sudah mulai terjadi pembakaran, maka kita akan berkoordinasi dan kerjasama dengan Brimob untuk menangani hal-hal yang demikian guna menjaga situasi supaya tercipta situasi yang kondusif. Dalam hal ini ada beberapa tahap-tahapan yang dilakukan oleh Satuan Brimob. Yang dalam hal ini mungkin kita boleh sampaikan di sini ada koordinasi atau ada di sini yang membawakan untuk kita bagaimana tahapannya untuk saudara kita Pak Agus Lainata. Ya, sangat luar biasa sekali ya penjelasan dari Serdik Kennedy. Baik, selanjutnya mari kita dengar sama-sama penjelasan dari Bang Agus Lainata. Baik. Kami silakan. Terima kasih. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya tentang peningkatan eskalasi, yang mana kita ketahui sendiri bahwa peningkatan eskalasi yang sudah mengarah kepada tindakan anarkis dengan tujuan tertentu yang dapat mengancam keselamatan jiwa raga harta benda dan asasi manusia. Yang mana kita lihat di sini kami dari Satuan Brimob memiliki satuan anti anarkis untuk menanggulangi tindakan-tindakan anarkis massa. Mungkin saya langsung saja tahapan-tahapan dalam penggunaan tindakan, yang mana tahapan pertama adalah kami menyampaikan perintah lisan berupa himbauan dan peringatan kepada massa untuk segera menghentikan tindakannya, atau kami mengingatkan mereka bahwa tindakan mereka sudah mengarah pada perbuatan melawan hukum yang akan mengancam keselamatan, bahkan yang sudah mengganggu keamanan dan ketertiban. Kemudian yang berikut adalah kami lakukan penembakan dengan menggunakan gas air mata. Penembakan tersebut bertujuan untuk mengurai massa agar massa terpecah menjadi kelompok-kelompok sehingga mudah untuk kita mengendalikan. Kemudian yang berikut adalah penembakan salvo, penembakan dengan menggunakan senjata api dengan amunisi hampa dengan maksud dan tujuan adalah untuk menurunkan moral daripada si pelaku anarkis. Kemudian yang berikut adalah penembakan terbidik arah bawah pinggang dengan maksud dan tujuan adalah untuk melumpuhkan. Apabila eskalasi terus meningkat dan massa tidak berhenti dan terus melakukan tindakan-tindakan yang anarkis yang segera mengancam keselamatan jiwa raga harta benda, baik itu jiwa, nyawa, aparat penegakan hukum maupun masyarakat yang tidak bersalah, maka tindakan yang paling terakhir yang di dalam perkap disebut dengan tahapan tindakan terakhir adalah kendali dengan menggunakan senjata api. Kami akan lakukan itu dengan tembakan terbidik arah bawah pinggang dengan tujuan melumpuhkan, bukan untuk mematikan. Mantap. Sangat-sangat luar biasa sekali ya penjelasan dari rekan-rekan kita ini yang sangat luar biasa, yang mereka setiap hari-harinya mereka di lapangan
teman-teman kami nih brimob andalan. Oh iya, kurang satu lagi untuk tindakan anarkis. Masih ada satu lagi, kami mau dengar penjelasan dari Serdik Denny. Mari kami persilakan. Baik, terima kasih host dan host. Ini penonton pasti sudah bisa menebak. Ini suasana tegang ini. Iyalah. Untuk terkait anti anarkis, terkait kerusuhan massa, karena saya dari Satker Gegana, jadi di setiap tadi sudah disebutkan oleh Serdik Bang Agustinus bahwa ada detasemen anti anarkis dari 45 ya Bang ya. Ada di 45 ya. Di setiap dari 45 itu pasti di situ melekat satu unit komposit Gegana. Nah, sesuai dengan Perpol nomor 6 tahun 2022 tentang perubahan keempat SOTK Mabes Polri terutama Korbrimob. Di situ ada tupoksi Brimob, ada huru-hara, ada anti-anarkis, kemudian di situ ada juga penanganan kejahatan intensitas tinggi dengan menggunakan bom, senjata api dan bahan kimia, biologi radioaktif nuklir. Nah, ketika Dan 45 sudah menangani kerusuhan massa yang eskalasinya tadi sudah meningkat, dan ternyata di situ mungkin personil di lapangan menemukan ada unsur-unsur bisa bom, bisa bahan-bahan KBR berbahaya, maka unit komposit Gegana inilah yang akan menangani hal tersebut. Jadi unit komposit Gegana ini terdiri dari ada 3 kemampuan. Yang satu itu kemampuan aksi khusus, kemudian yang kedua kemampuan J-bom dan kemampuan KBRN. Jadi dari satu unit itu sudah lengkap. Jadi ketika ada permintaan dari Den 45, unit komposit siap membackup jika ada terjadi hal-hal yang di luar dari tupoksi Den 45. Demikian. Terima kasih. Luar biasa. Jadi begini pemirsa, dalam penanganan unjuk rasa itu Polri tetap menggandeng dengan Komnas HAM, kerjasama dengan Komnas HAM, dengan Kontras, dengan aparat TNI. Untuk apa? Antisipasi dengan Komnas HAM. Coba mohon dijelaskan Pak Safi. Jadi begini rekan-rekan, mohon izin kami juga menyampaikan bahwasanya sesuai dengan moto Brimob, jiwa ragaku adalah demi kemanusiaan. Wow, itu. Jadi apapun istilahnya yang kita lakukan, tindakan yang dilakukan oleh seluruh anggota Brimob baik dari Aceh sampai Papua sana, tetap kita berpegang prinsip jiwa ragaku demi kemanusiaan. Kenapa? Karena semua orang itu tetap mengacu kepada hak hidup. Tidak boleh kita sedikit pun juga melampaui kodrat daripada hak seseorang. Itulah sebabnya pimpinan kita khususnya bukan cuma mungkin di Brimob, tapi dalam hal ini juga di tingkat Polri pun juga selalu kita mengedepankan dari aspek kemanusiaan. Sama juga yang disampaikan oleh KSSP di sini, bahwasanya itu di lagu kita itu yang peradaban manusia. Nah, itulah mungkin dan itu kita implementasikan di jajaran di Brimob seluruh Indonesia. Artinya apapun tindakan kita selalu kita mengedepankan dari aspek kemanusiaan sesuai dengan kembali lagi moto kita jiwa ragaku demi kemanusiaan. Mungkin begitu ya Pak Beni. Betul sekali Mas Afri. Iya. Jadi ini mungkin terima kasih. Tadi kita dengarkan juga mulai di kolaborasi penanganan unjuk rasa. Kalau kita dengarkan mungkin tadi bagaimana antara Polri dan juga dengan Brimob sampai penanganannya apabila terjadi penanganan eskalasi tinggi, bagaimana dengan air keras tadi. Jadi sudah jelas kita dengarkan, harus bersatu kita bagaimana untuk menjaga keamanan bangsa dan negara kita ini. Ya baik. Oke, lanjut. Silakan mungkin ditambahi Bang Agus. Baik, pada prinsipnya kita Polri dalam melakukan tugas dan wewenangnya selalu ada prinsip-prinsip dalam penegakan hukum. Yang mungkin sedikit saya ingin menyampaikan prinsip-prinsip dalam penegakan hukum. Yang pertama adalah prinsip legalitas yang menjelaskan bahwa setiap tindakan kepolisian, setiap tindakan pejabat kepolisian negara Republik Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian ada prinsip yang disebut dengan asas atau prinsip necesitas atau prinsip keperluan, di mana setiap tindakan kepolisian atau setiap tindakan aparat kepolisian harus benar-benar diperlukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang berikut adalah prinsip atau asas keseimbangan atau asas proporsionalitas. Demikian yang terbaik. Terima kasih.
kami sudah mendengar semua penjelasan tentang penanganan unjuk rasa dalam hari ini khusus untuk BRIMOB. Dan juga pengalaman-pengalaman oleh serdik-serdik kami yang sangat-sangat luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, semua ada di sini. Untuk itu, kami akan akhiri podcast kita yang keempat ini dengan satu closing khusus yang akan disampaikan oleh Serdik Kennedy Sitompul. Terima kasih, demikianlah yang bisa kami sampaikan dalam hal penanganan unjuk rasa yang dilakukan, pengamanan unjuk rasa dilakukan oleh Polri, khususnya BRIMOB. Dari Sabang sampai Merauke, kita menjalin persatuan dan kesatuan agar tercipta keamanan yang kondusif, negara kita aman dan makmur. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan di sore ini, dan selanjutnya kami sampaikan kepada moderator kami. Terima kasih, saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Presisi.